Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu,
Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Matius 23. Tuhan Yesus memberkati. Perikop yang pertama, Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perhatikanlah ayat 3. Turutilah dan lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Wah, kritik yang sangat tajam dari Tuhan Yesus. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya sekedar untuk dilihat orang, pamer, flexing. Tetapi mereka sebenarnya berpura-pura suci. 6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan atau dihormati orang di pasar-pasar dan suka dipanggil sebagai rabi atau guru atau tuan atau pemimpin. Lihat ayat 11, kamu jangan seperti mereka. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi orang lain. 12. Barang siapa meninggikan diri atau menganggap dirinya besar, ia akan kecewa dan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 13. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kalian tidak membiarkan orang lain masuk dalam kerajaan sorga, dan kalian sendiri pun tidak mau masuk. Kalian pura-pura suci dengan mengucapkan doa yang panjang di hadapan umum di jalan-jalan, padahal hidup kalian penuh dengan tipu muslihat. Kalian mengusir janda-janda, orang-orang lemah dari rumah mereka. Kalian munafik. Kalian akan menerima hukuman yang lebih berat nanti. 15. Kamu mencari ke sana kemari sampai menjelajahi lautan dan daratan.
untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompokmu. Dan ketika orang itu sudah bergabung, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka. Orang yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. 16. Celakalah kamu pemimpin buta, hai orang-orang bodoh, hai orang-orang munafik. Kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasi, adas manis, jintan yang tumbuh di kebun kalian. Tetapi kalian mengabaikan hal-hal yang lebih penting, yaitu hidup dalam keadilan, hidup dalam belas kasihan, hidup menepati janji kepada orang lain, dan hidup sungguh beriman kepada Tuhan. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan ke rumah Tuhan, tetapi tidak boleh mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Bicara karakter yang benar. 27. Kalian seperti makam yang kelihatan dari luar indah, tapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati, najis dan busuk. 28. Kalian selalu berusaha supaya kelihatan seperti orang benar, orang saleh, tetapi sesungguhnya hatimu penuh dengan keinginan untuk melanggar firman Tuhan. Kamu munafik, penuh dosa. Kalian adalah keturunan orang jahat, ayat 31, pembunuh para nabi, pembunuh para pemberita Injil. Saudara, kritik yang sangat tajam dari Tuhan Yesus seharusnya menjadi refleksi dan introspeksi bagi kita. Tuhan tidak menghendaki kita sombong secara rohani karena memiliki banyak pengetahuan atau hal-hal lain, tetapi tidak hidup melaksanakan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup munafik, tersesat dari jalan kebenaran, dan akan memperoleh jalan kesesatan. Sebab itu mari kita hidup dalam pertobatan, hidup tiap hari sesuai firman Tuhan. Segala kesempatan baik yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, termasuk melayani pekerjaan Tuhan, berarti siap sedia untuk memiliki kerendahan hati dan hidup jadi teladan ketaatan yang baik bagi banyak orang, supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Perikop terakhir, keluhan terhadap Yerusalem. Yesus Kristus menubuatkan bahwa Yerusalem dan bangunan bait Allah yang megah itu akan hancur. Yerusalem dan bangunan bait Allah itu simbol agama Yahudi, tetapi mereka penuh ritual legalisme dan kemunafikan. Sebenarnya mereka menolak Tuhan, menolak untuk taat firman Tuhan. Ya, seharusnya bait Allah dan Yerusalem adalah lambang tempat kehadiran Tuhan. Tetapi mereka menolak untuk diajar, menolak untuk bertobat. Saudaraku, kita harus bertobat setiap hari. Jangan hidup dalam kebebalan dan kemunafikan sebelum Tuhan menghancurkan dengan hukuman kekal. Tuhan tolong kita menjadi pelaku firman. Amin.